Sebuah tronton yang sedang berhenti di pinggir jalan menabrak warung akibat tertabrak truk box dari arah belakang di Jalan Sumatera Lintas Timur dekat Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Minggu pagi. Kedua truk sama-sama ringsek dan kondisi warung yang ditabrak juga porak-poranda hingga nyaris roboh. Kecelakaan terjadi di jalur arah Tulang Bawang menuju Bandar Lampung. Menurut warga, tronton yang ditabrak dari belakang terdorong maju sejauh belasan meter hingga menabrak warung yang sedang tutup. Ini mobilnya rusak di pinggir jalan. Terus ada mobil dari belakang, nabrak dari belakang. Sempet kaget nggak mas? Gimana? Kaget nggak mas? Kaget, ya kenceng juga suaranya gitu. Oh gitu. Ada korban mas? Alhamdulillah nggak ada. Sebenarnya sehat walafiat. Berarti mobil ini kedorongnya cukup jauh ya mas ya? Jauh, 15 meteran. Penyebab kecelakaan diselidiki polisi, apakah akibat kelalaian pengemudinya atau ada faktor lain seperti remblong sehingga truk box tidak bisa menghindari kendaraan di depannya. Dari kecelakaan antara kendaraan Fuso dan Fuso, diduga kendaraan truk box hijau out control sehingga menabrak bagian belakang kendaraan tersebut dan kendaraan tersebut terdorong sehingga menabrak warung. Untuk korban jiwa tidak ada, hanya materi aja. Kendaraan ini dua-duanya satu arah atau dari berlawanan teman? Ini kendaraan satu arah. Satu arah ya? Satu arah, yang satu sedang terparkir dan datang kendaraan dari belakangnya mungkin diduga out control sehingga menabrak bagian belakang kendaraan yang sedang terparkir. Kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa dan para pengemudi truk selamat. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Lampung Barat masih tinggi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya pelanggar lalu lintas yang terjaring selama operasi Krakatau 2025 yang digelar sejak 10 hingga 23 Februari. Selama operasi, petugas melakukan teguran terhadap 1.500 pelanggar lalu lintas dengan kategori sedang dan ringan, lalu menjatuhkan sanksi tilang kepada 135 pelanggar lalu lintas dengan kategori berat. Jenis pelanggaran yang ditilang diantaranya motor menggunakan knalpot brong, motor dan mobil tidak memiliki STNK, serta mobil yang bermuatan melebihi kapasitas. Selama operasi, petugas melibatkan petugas Jasara Harja, pengadilan, dinas perhubungan, hingga dinas kesehatan. Dalam operasi di beberapa titik, polisi juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengendara motor dan mobil. Di hari ke-11 ini kita sudah melaksanakan teguran sebanyak 1.500 dan untuk tilang 135. Kebanyakan yang kita lakukan penegakan hukum yaitu pelanggaran knalpot brong, overdimensi, overload, travel gelap, dan juga pengendara menggunakan strobo. Oke, himbauannya kepada masyarakat seperti apa, Bang? Ya, dalam rangka operasi keselamatan Krakatau 2025 ini, kami Satlantas Polres Lampung Barat beserta jajaran instansi terkait menghimbau kepada masyarakat pengguna R2, R4, dan R6 utamakan keselamatan, lengkapi kendaraan-kendaraan dengan surat-surat yang lengkap, dan juga cek kembali kendaraan sebelum bepergian. Ketertiban lalu lintas kayak misal pakai helm ini sebenarnya untuk kepentingan kita sendiri, pribadi sendiri, memakai gitu kan. Ya kalau kita jatuh kan yang bukan polisi, yang nggak ngaruh dengan tilang gitu sebenarnya. Itu sebenarnya ini adalah untuk kepentingan kita sendiri. Keselamatan Bu ya. Keselamatan. Terutama maksudnya. kepala ya. Kepala. Ya. Kalau surat-surat penting nggak? Penting juga. Pentingnya itu seperti apa, Bu? Untuk apa namanya? Yang jelas kepemilikan itu adalah surat-suratnya kepemilikan benar-benar itu punya kita gitu loh. Operasi keselamatan Krakatau 2025 kini telah berakhir. Meski demikian, polisi mengimbau warga tidak abai dengan aturan lalu lintas supaya selamat saat berkendara. Rosanti melaporkan dari Lampung Barat. Kamu kan tahu? Bu ya, ini ya Bu. Tuh. Ibu rumah tangga bernama Yuliawati berumur 52 tahun ini terus mengelak tuduhan polisi yang menggerebek rumahnya di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung, Jumat dini hari.
Ia bahkan terlihat santai saat polisi menemukan ratusan gram sabu-sabu dan pil ekstasi di laci lemari kamarnya. Ini, Mak, Nan. Ini. Oh. Banyak. Iya Allah, ayo. Tersangka akhirnya mengakui narkoba miliknya dan menceritakan orang-orang yang terlibat. Dari pengembangan lanjutan, 6 tersangka lain yang terlibat ikut ditangkap. Namun pemasoknya bernama Nanang yang merupakan tetangga Yuliawati masih buron. Saat di kantor polisi, tersangka juga tetap terlihat bahagia. Ia bahkan beberapa kali berpose dengan menunjukkan 2 jarinya saat disorot kamera wartawan. Beliau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, ya, seberat 150 gram dan 90 butir ekstasi kami dapatkan di rumah tersangka. Untuk modus peredarannya gimana? Instagram atau manual? Untuk modusnya tetap seperti manual. Sasarannya hiburan malam atau gimana, Bang? Sasarannya sementara kami belum dapat korbannya ataupun sasaran tempat pengedarannya, namun dari beberapa ke masyarakat. Kalau perannya hanya sebagai gudang dan ikut juga beberapa kali menerima perintah daripada NA yang merupakan tetangganya, ya, dari pengakuan sementara kami pertanyakan bahwa merupakan tetangganya. Jadi dia memberikan kepada pembeli sesuai dengan perintah NA. Total barang bukti yang disita 220 gram sabu-sabu dan 100 butir pil ekstasi. Para tersangka merupakan jaringan pengedar narkoba yang dipasok dari Riau, Pekanbaru. Penyidikan kasus ini masih diselidiki polisi untuk memburu pemasok dan pengendalinya. Robi Leste melaporkan dari Bandar Lampung.